NIM 22100-272 dari kelas 2B Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu kasus terkait dengan pelanggaran etika profesi seorang akuntan dari mata kuliah Etika dan Keterampilan Profesi Akuntansi. Akuntan merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sebagai profesi, dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan harus menjunjung tinggi etikanya. Tetapi di tengah masyarakat sering kita ketemui banyak kasus-kasus penyimpangan kode etik profesi akuntansi yang banyak terjadi seperti kolusi, korupsi, nepotisme yang dapat timbul karena kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntansi keperilakuan. Seperti yang akan saya bahas kali ini, yaitu kasus pelanggaran kode etik akuntan dari PT Adam Sky Connection Airlines. Kasus ini bermula dari investasi PT GTS dan BSP ke Adam Air pada Mei 2007 yang lalu. Saat itu PT GTS mengelontarkan dana sebesar 157,5 miliar dengan sejumlah hak dan kewajiban. Berdasarkan akta notaris, PT Adam Air saat itu mengaku sehat, sedangkan di tengah jalan mulai muncul masalah-masalah sehingga pada Februari 2008 PT GTS memperoleh fakta bahwa ada sejumlah kejanggalan di tubuh maskapai ini. Fakta ini didasarkan pada laporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006. Kecelakaan tersebut memunculkan perselisihan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan sehingga menyulitkan kondisi perusahaan. Sehingga pada akhirnya PT Bakti Investama, yaitu pada tanggal 14 Maret 2008, menarik seluruh sahamnya karena merasa Adam Air tidak melakukan perbaikan tingkat keselamatan serta tiadanya transparansi. Selanjutnya, apa pelanggaran kode etika dalam kasus ini? Dilihat dari kasus di atas, maka kesalahan yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut adalah memalsukan laporan keuangan dan hal tersebut dianggap tidak berperilaku etis. Akuntan memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi baik kepada publik maupun kepada pihak internal. Sebagai penyedia informasi, tentunya seorang akuntan tersebut telah terakreditas sehingga informasi yang diberikan berguna bagi para pemangku kepentingan serta masyarakat pada umumnya. Akuntan publik tersebut telah melanggar prinsip-prinsip kode etik profesi akuntansi, diantaranya yang pertama adalah tanggung jawab. Akuntan dalam kasus PT Adam Air ini tidak bersikap profesional. Ia tidak bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Ia bersikap tidak jujur dan tidak memelihara kepercayaan masyarakat dengan memberikan rekayasa laporan keuangan. Yang kedua adalah kepentingan publik. Dalam kasus ini, si akuntan telah melanggar prinsip kepentingan publik karena ia tidak bertanggung jawab dan melakukan pemalsuan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, tugas akuntan sebagai auditor telah tidak dijalankan dengan semestinya. Prinsip ketiga yang telah dilanggar yaitu integritas. Seorang akuntan yang berintegritas mengharuskan untuk bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Dalam kasus ini, Adam Air dan si akuntan telah bersikap tidak jujur dengan menghasilkan laporan keuangan palsu dan membiarkan kecurangan prinsip ini terjadi. Selanjutnya yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Prinsip ini jelas telah dilanggar karena si akuntan telah bersikap tidak jujur dalam pelaporan dan sengaja membiarkan kecurangan terjadi guna kepentingan pribadi dan klien. Prinsip selanjutnya yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip ini telah dilanggar oleh akuntan publik PT Adam Air. Ia telah menghasilkan jasa yang tidak berkualitas dan tidak berhati-hati serta melanggar standar teknis dan etika yang berlaku. Selanjutnya yaitu prinsip kerahasiaan.
Akuntan mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien dengan akuntan telah berakhir. Dalam hal ini, kerahasiaan yang dimaksud bukan kerahasiaan tentang fraud. Hal ini telah dilanggar oleh si akuntan publik. Selanjutnya yaitu prinsip perilaku profesional. Akuntan PT Adam Air telah berperilaku tidak profesional dengan bersikap mendiskreditkan profesi, yaitu tidak bertanggung jawab atas pelaporan keuangannya. Dan yang terakhir adalah prinsip standar teknis. Prinsip ini jelas telah dilanggar oleh si akuntan karena ia telah melanggar standar teknis dan standar profesional akuntan yang relevan. Ia telah melanggar peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya yaitu dampak yang ditimbul dari kasus PT Adam Sky Connection Airlines. Hasil audit laporan keuangan pada tahun 2006 dicurigai telah dimanipulasi untuk mencairkan kredit di Bank BRI. Ini merupakan bentuk pelanggaran hukum karena adanya markup finansial perusahaan agar kelihatan sehat, dan diduga ini merupakan tindakan yang didalangi oleh oknum tertentu dari pihak internal manajemen demi keuntungan sepihak. Sehingga pada 18 Maret 2008, izin terbang dari PT Adam Air dicabut Departemen Perhubungan. Selain dampak tersebut, dampak lainnya yaitu tentang kepercayaan masyarakat. Masyarakat semakin tidak percaya terhadap jasa profesi akuntan karena banyaknya kecurangan yang telah dilakukan oleh para akuntan. Kita dapat melihat apa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik. Salah satu penyebabnya yaitu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi telah mendesak mereka untuk menerima pekerjaan gelap tersebut. Sebagai seorang akuntan yang profesional, seharusnya mereka tetap menjaga profesionalismenya dan tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang justru membuat mereka melanggar kode etik. Baik, apa solusi dari masalah tersebut agar masalah ini tidak terulang kembali? Ditinjau dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu adanya peningkatan nilai moral kepada pelaku akuntan. Pentingnya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya akuntansi keperilakuan dan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan moral atau etika di dalam diri seorang akuntan. Demikian saja kasus mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan akuntan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesarnya. Hanya orang terpilih yang mampu membawa kejujuran dalam sepanjang hidupnya. Sekian dan terima kasih.